jadi supir ya, dan membawa dengan sukses. Iya. Sobat pembelajar semua, kewenangan BDK adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Itu mandat yang diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan kepada Balai Diklat Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Katapel. Tangkap yang tacit jadi eksplisit. Jadi Katapel ini adalah program dari Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, di mana kita akan bertemu dengan sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang inspiratif di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi di Katapel ini kita akan tangkap tacit menjadi pengetahuan yang eksplisit sehingga berguna dalam pembelajaran bagi kita semua. Episode kali ini sangat spesial karena biasanya kita akan bertemu dengan kantor lain, tapi kali ini kita akan sharing bersama dengan tuan rumah kita, yaitu Kepala Bidang Penyelenggara Pusdiklat Keuangan Umum yang dulunya merupakan Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, yaitu Bapak Arfiansa Darwin. Selamat siang Pak Arfi. Selamat siang Pak Jabat. Bertemu kembali. Bagaimana kabarnya Pak Arfi? Alhamdulillah Pak Jabat, gimana? Sehat? Sehat kita Sehat. semua. Alhamdulillah. Pak Arfi, kira-kira kita ingin diskusi, ingin bertanya bagaimana Pak Arfi dalam karir sepanjang dari mungkin bisa menjelaskan pada kita, jadi masukan, jadi inspirasi mulai kuliah dari D3 STAN waktu itu ya, Iya, STAN iya. bukan PKN STAN ya, D3 Bukan. STAN sampai terakhir nanti menjadi Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Monggo Pak RW. Oke, makasih Pak Jabat. Jadi saya masuk STAN, tapi dulu saya Prodip Bea Cukai ya. Dulu Ya. kita nggak mau dibilang STAN dulu ya. STAN akuntansi, kalau yang saya akuntansi kita bilangnya Prodip. Oh iya. Jadi saya dulu di Prodip Bea Cukai tahun 98, lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iya. Di kantor pusat Pak, di Direktorat Fasilitas Kepabeanan sampai tahun 2003, kemudian saya mutasi ke KPBC Soekarno-Hatta. Oh iya. Dari situ 2007 saya mutasi lagi ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Kemudian di 2014 saya mendapat penugasan ke Pusaka, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Sekretariat Jenderal. Baru kemudian tahun 2016 saya mutasi ke BPPK Pak. Oh, iya. Jadi udah yang ketiga dari Bea Cukai ke Setjen, terus tahun 2016 saya di BPPK menjabat sebagai Kasubit Tenaga Pengajar di Pusdiklat Bea dan Cukai, dan terakhir kemarin 2021 saya promosi ke BDK Pekanbaru sebagai Kepala BDK Pekanbaru, dan seperti yang Pak Jabat tadi sampaikan, pekan yang lalu saya dilantik untuk menjadi Kabid Penyelenggaraan Pembelajaran di Pusdiklat Keuangan Umum. Mungkin secara singkat itu Pak Jabat, perjalanan karir saya di Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini. Wow, luar biasa ya perjalanan karir yang cukup mulus Pak ya. Penempatan di Pulau Jawa sekitar Jakarta, terakhir baru ke sini promosi eselon 3 ya. Iya Pak. Ya Pak, selama menjabat sebagai Kepala Balai, kira-kira boleh nggak ceritakan apa saja yang sudah dikerjakan, berhasil dan punya pengaruh ya, yang cukup signifikan untuk kantor kita atau untuk wilayah, untuk Kemenkeu 1 di tempat ini. Waduh, every moment sebetulnya memorable Pak di BDK Pekanbaru ya. Jadi ya mungkin di awal-awal memang masih belajar Pak ya. Masih belajar bagaimana menjadi kepala satker gitu ya. Iya. Sebelumnya saya cuma ngurusin tenaga pengajar di Pusdiklat Bea dan Cukai. Jadi cuman ada satu kompetensi Pak waktu itu Pak, sebagai Kasubit Tenaga Pengajar. Kemudian pindah ke Balai Diklat Keuangan, kompetensinya belasan Pak. Jadi dari satu jadi belasan yang harus kemudian saya pelajari ya Pak. Pelajari dengan cepat gitu, karena tentu organisasi juga tidak bisa menunggu Pak Jabat. Organisasi tidak bisa menunggu, jadi saya harus cepat belajar, dan beberapa hal mungkin ya Pak Jabat yang bisa yang mungkin akan terkenang selalu nih di BDK Pekanbaru, yang
Pertama mungkin bagaimana dulu kita sama-sama berupaya tahun yang lalu untuk dapat memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, ini bebas dari korupsi, salah saya. Nanti kalau bebas korupsi kita mau korupsi silakan aja bebas, tapi bebas dari korupsi, Pak Jabat. Nah, benar. Ini tentu banyak yang perlu kita siapkan dan ini melibatkan seluruh pegawai ya. Kita mencoba untuk memperbaiki cara bagaimana kita melayani. Kita juga lebih memperkuat lagi nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi di lingkungan BDK Pekanbaru. Jadi tidak hanya kepalanya aja yang anti korupsi, tapi seluruh sivitas di BDK Pekanbaru. Betul. Ini juga harus kita sama-sama untuk bisa mewujudkan hal ini dan banyak sekali apa yang kita lakukan ya, perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi dalam pelayanan, kemudian juga kita coba sedikit demi sedikit kita perbaiki dan tanpa kebersamaan, tanpa koordinasi, kolaborasi yang luar biasa dari semua pegawai, saya pikir sangat tidak mungkin kita bisa memperoleh predikat ZIWBK. Tapi alhamdulillah karena kita bisa bekerja bersama-sama, kemudian pada akhirnya kita bisa memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nah, kemudian selain itu juga tahun yang lalu kita juga coba memperbaiki proses manajemen resiko dari mulai identifikasi sampai dengan kemudian mitigasinya, sehingga itu juga di akhir tahun kita diganjar penghargaan VETA Award. Alhamdulillah. VETA Award untuk UPR 3 terbaik dalam pengelolaan manajemen resiko. Nah, ini juga tentu sebagai hasil buah dari kerja keras dari teman-teman semua di BDK Pekanbaru, bagaimana kita mencoba melihat secara utuh kinerja kita, iku-iku kita, kemudian kita coba identifikasi resiko-resiko apa yang real yang akan dapat mempengaruhi dari ketercapaian iku itu, kemudian kita coba mitigasi sehingga hasilnya tentu kita rasakan bersama Pak Jabat, bagaimana kita berhasil memitigasi resiko-resiko yang kita identifikasi dan alhamdulillah kemudian itu dinilai dengan sebagai suatu keberhasilan dan kita mendapatkan award. Tapi yang juga tidak kalah memuaskan Pak Jabat, saya pikir ada juga yang baru tahun ini kita coba wujudkan, kita coba realisasikan. Tentu Pak Jabat juga mengetahui bahwa Riau ini di atas minyak, di bawah minyak. Iya. Karenanya panas banget karena di atas minyak, di bawah minyak dan penerimaan negara di Riau ini baik di DJP maupun di DJBC ini didominasi dari sektor sawit. Iya, benar. Di DJBC bahkan kurang lebih 90% dari penerimaannya karena di sini dominan biaya keluar itu berasal dari sektor sawit. Kemudian juga di DJP juga seperti itu. Mungkin kurang lebih 50% penerimaannya berasal dari sektor sawit baik dari PPH maupun PPN-nya. Nah, yang menjadi kegatalan mungkin ya, kita di BDK ini bisa nyumbang apa nih, kita bisa kontribusikan gitu ya, apa untuk supaya teman-teman kita di Kemenku 1 yang lain ini bisa lebih optimal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Dan betul. Sesuai dengan tusi kita kan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, tentu itu yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama launching, kita meneguhkan hati untuk bisa menjadi Sawit Learning Center, pusat pembelajaran terkait sawit, tidak hanya untuk di Riau, tapi juga mimpi besarnya untuk di seluruh Indonesia tentu saja. Jadi orang kalau mau belajar sawit ya ke BDK Pekanbaru dan every big step itu pasti dimulai dengan single step, langkah-langkah kecil dan launching itu kemarin merupakan langkah kecil dari BDK Pekanbaru untuk bisa mewujudkan mimpi besar itu dan
sebetulnya ini sudah lama gitu ingin diwujudkan oleh BDK Pekanbaru. Ketika saya pertama datang di tahun 2021, saya ingat bahwa ada salah seorang staf yang kemudian menyampaikan ini pernah loh kita bikin kajian awal gitu terkait dengan sawit ini di 2019 gitu, dan alhamdulillah kemudian di tahun 2023 bisa kita wujudkan gitu. Kita sudah launching, kemudian juga kita lakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran terutama dari teman-teman DJP dan DJBC ya yang secara langsung terkait dengan sawit karena terkait dengan sumber penerimaan mereka, dan kita sudah juga fasilitasi. Jadi kebutuhan yang muncul itu kemudian kita fasilitasi, ada kebutuhan terkait dengan bagaimana menggali potensi penerimaan dari sawit, itu juga sudah kita coba akomodasi. Kemudian juga yang akan kemudian kita akomodasi masih dalam proses adalah terkait dengan dari DJBC. Jadi mereka butuh bagaimana membedakan benih ini, ternyata benih ini beda-beda Pak Jabat, dan nanti hasilnya pasti akan beda-beda gitu karena benihnya beda, dan ini mungkin kemarin tidak secara awam kita nggak sadar nih, oh ternyata benih yang berbeda ini nanti akan beda juga perlakuan di kepabeanannya, dan ini kita coba akan kita akomodasi. Jadi saya pikir dengan kita memberi maka kita akan mendapatkan kepuasan. Jadi kepuasan itu tidak hanya didapatkan apabila kita menerima sesuatu, tetapi kita bisa mendapatkan kepuasan yang lebih justru ketika kita bisa memberi. Justru ketika kita bisa berkontribusi sesuai dengan tentu saja tugas dan fungsi kita kepada stakeholder atau pengguna layanan kita di daerah. Mungkin itu sih beberapa yang memorable ya, yang mungkin akan saya ingat-ingat nih Pak Jabat ke depannya. Wow, gitu Pak. Luar biasa ya. Jadi selama jadi kepala balai sudah banyak kontribusi ya, sudah banyak pencapaian-pencapaian buat Kemenq 1 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga teman-teman di Kemenq 1 memang merasakan gitu kontribusi kita. Pasti dong merasakan, mereka menikmati pelatihan yang Bapak sudah sediakan ya, di Pekanbaru yang sudah siapkan, saya pikir itu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya Pak Arfi, ketika pencapaian-pencapaian itu sudah dilaksanakan, kira-kira ada nggak tantangan yang signifikan untuk mendapatkan, untuk mencapai, untuk menjadikan ya mimpi kita sebagai badan pendidikan dan pelatihan? Kira-kira tantangannya demand orang-orang atau material atau peralatannya atau money? Kira-kira yang mana menjadi tantangan yang paling sangat signifikan mempengaruhi pencapaian ini semua? Oke, yang pertama saya pikir kita nggak akan bisa jalan kalau SDM kita nggak jalan gitu. Jadinya memang tantangan yang pertama adalah bagaimana kita mengkoordinasikan secara internal para pegawai di lingkungan BDK Pekanbaru ini untuk bisa kita sama-sama gitu, kita sama-sama bahwa ini bukan dalam tanda petik proyeknya kepala balai atau kemudian untuk semata-mata mendukung kepala balai, tidak, tapi ini untuk organisasi gitu, untuk organisasi kecil kita di BDK Pekanbaru dan juga untuk organisasi yang lebih besar Kementerian Keuangan di wilayah kerja kita yang meliputi 4 provinsi ini. Jadi kita wilayah kerjanya di BDK Pekanbaru ini meliputi Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Jadi banyak sekali yang perlu kita layani. Jadinya kalau di internal nggak solid ya bagaimana kita bicara melayani eksternal. Jadi itu yang pertama saya lakukan, dan sampai dengan saat-saat terakhir saya di BDK Pekanbaru juga saya menaruh perhatian yang besar bagaimana kita di BDK Pekanbaru ini bisa solid, bagaimana teman-teman bisa nyaman bekerja Pak Jabat, karena kalau tidak nyaman bekerja ya bagaimana bisa menampilkan kinerja yang terbaik. Jadinya ya harus nyaman dulu, bagaimana mewujudkan itu memang itu long life journey, kayaknya nggak bisa sekali one off gitu, sekali berusaha terus untuk seterusnya, enggak, tapi ini yang harus kita pupuk,
harus kita juga. rawat bersama Iya. gitu, dan kita rawatnya bersama-sama, nggak bisa cuman 1-2 orang nanti bertepuk sebelah tangan. Itu yang pertama tantangannya ya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan kewenangan BDK. Oh, iya. Jadi sobat pembelajar semua, kewenangan BDK adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Itu mandat yang diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan kepada Balai Diklat Keuangan gitu. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk membuat program, kita tidak punya kewenangan untuk mendesain suatu pelatihan, itu kewenangannya ada di Pusdiklat. Nah, dengan kewenangan yang terbatas ini, kita coba bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang muncul dari stakeholder itu tetap bisa kita akomodasi. Tentu kalau bentuk kebutuhannya itu harus dipenuhi dengan pelatihan, ya kita mau tidak mau kemudian kita harus berkoordinasi dengan Pusdiklat yang terkait. Tetapi sejauh apabila kita bisa akomodasi dengan batasan kewenangan kita, ya kita coba akomodasi di BDK. Jadi kita harus kreatif karena solusi pembelajaran kan bukan cuma pelatihan ya, tapi ada solusi-solusi pembelajaran yang lain. Ada pembelajaran bersama-sama, social learning, kemudian juga ada yang namanya pembelajaran di tempat kerja. Mungkin kita sekarang di BPPK dan di Kementerian Keuangan secara umum kan sedang mengkampanyekan pembelajaran terintegrasi gitu. Jadi ada 4 model pembelajaran yang bisa sebetulnya diramu gitu ya, diramu di masing-masing unit dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Ada self learning, ada structured learning, kemudian tadi yang saya sebut social learning, learning at work. Nah, ini sebetulnya juga bisa menjadi solusi nih untuk teman-teman di unit eselon 1 gitu. Jadi mungkin itu sih tantangan yang utama, SDM dan kewenangan pejabat. Kalau yang lain saya pikir tadi Pak Jabat berbicara terkait money ya kan, money follow function kan Pak. Iya. Jadi kalau kita memang sudah diprogramkan untuk menjalankan kegiatan, pasti money-nya akan didukung gitu oleh organisasi gitu. Jadi mungkin yang 2 itu sih yang paling utama tantangannya kalau menurut saya. Oke. Kira-kira ketika selama menjadi kepala BK terus membuat banyak inovasi, kira-kira ada nggak Bapak ketemu dengan hal-hal yang menarik atau lucu yang bisa Bapak ceritain? Ketika melakukan mengorganize yang begitu banyak aktivitas begitu Pak selama menjadi kepala Balai Diklat Pekanbaru. Yang lucu ya, apa ya Pak Jabat ya? Jadi gini, kalau saya selalu berusaha untuk bagaimana kita di tempat kerja ini balance antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu ya. Life balance gitu. Makanya kemudian kita juga ada olahraga ya Pak, Jumat Krida gitu kan, supaya teman-teman juga tetap sehat dan bugar juga Pak ya, dan bugar gitu, jangan letoy waktu kerja. Dan juga di weekend mungkin kita ada goes bareng gitu ya. Kemudian juga kita mungkin berkunjung ke tempat-tempat point of interest di Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, ini ada cerita lucu waktu saya nyetir gitu ya. Jadi keluar kota sama teman-teman, karena teman-temannya nggak ada yang bisa nyetir, jadi saya nyetirin. Nah, saya nyetirin jadi kepala balai, menyupiri staff-staffnya ya keluar kota. Dan waktu lagi nggak berapa jauh gitu ya, waktu perjalanan pulang itu saya ajak ngobrol, loh kok nggak ada jawaban ini? Wah, ternyata sebelah saya telah sukses dia tidur. Jadi saya ajak ngobrol, loh kok diem gitu ya. Ternyata pas saya lihat, wah udah sukses tidur, berarti kan nyetir saya enak Pak ya. Jadi itu kemampuan saya. Lebih lagi untuk bisa nyetir enak, semua bisa pada tidur, memberi kenyamanan ya. Nah, memberi kenyamanan, semua bisa tidur dengan tenang gitu. Tinggal saya yang harus konsentrasi untuk sampai ke Pekanbaru lagi. Itu sedikit cerita Pak. Iya.
kepala balai menjadi supir ya, dan membawa dengan sukses Iya. sampai kembali. Nah, kira-kira Pak, setelah Bapak nanti berpindah tugas ke Pusdiklat KAU sebagai kepala bidang penyelenggara, kira-kira harapan Bapak kira-kira apa untuk kita yang masih tinggal sebagai pegawai yang masih tinggal di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru? Harapannya kira-kira apa Pak? Oke, Buat kita nih. saya pikir harapan saya untuk teman-teman di BDK Pekanbaru ya, teruslah berinovasi ya. Saya sering bilang give it all gitu ya, Yes. berikan yang terbaik untuk organisasi. Dalam beberapa kesempatan saya bilang di tempat inilah kita mencari nafkah, kita Benar. mencari sesuap nasi untuk keluarga kita di rumah. Jadi tentu baik dan buruknya organisasi ya itu adalah sebab kita gitu. Jadi ada andil kita di situ, dan tentu kita ingin organisasi ini baik supaya Amin. tempat kerja kita ini jadi nyaman. Dan tidak ada cara lain. Saya pikir kita teman-teman di BDK Pekanbaru harus terus bisa sama-sama menjaga kondusivitas Benar, di tempat kerja. Dan tadi yang give it all gitu ya, jangan jangan capek untuk mencari cara-cara baru yang lebih baik, cara-cara baru yang lebih efektif, lebih efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari gitu ya. Karena dengan kita selalu mencari cara yang baik, cara yang baru, terus berinovasi, terus berkreasi, itu bisa sedikit banyak menghilangkan kejenuhan gitu dalam bekerja. Jadi kalau kita selalu melaksanakan pekerjaan kita dengan cara yang begitu-begitu saja, apalagi penempatan di situ-situ saja gitu ya selama bertahun-tahun, itu pasti akan timbul kejenuhan. Tapi kalau kita senantiasa mencari cara yang baru gitu ya, cara yang lebih efektif, yang lebih efisien untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi kita, saya pikir sedikit banyak kita bisa menghilangkan lah kejenuhan itu gitu. Itu Pak, Oke. pesan saya. Jadi kira-kira untuk yang akan memimpin, yaitu Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru selanjutnya, ada enggak pesan atau harapan Bapak untuk Kepala Balai yang selanjutnya? Saya pikir Kepala Balai yang selanjutnya lebih baik dari saya Pak. Itu sudah pasti ya, pasti akan lebih baik dari saya karena dia lebih muda, lebih energik gitu ya, memiliki latar belakang yang juga lebih baik dari saya, baik dari segi pendidikan maupun juga pengalaman kerja. Jadi let he do everything with his way. Oke. Jadi nggak perlu saya mendikte atau memesankan sesuatu, pasti dia bisa melakukan dengan caranya dia sendiri, dengan gayanya dia sendiri. Dan harapan saya adalah ke teman-teman nih, jadi tolong tetap dukung Kepala Balai yang baru sebagaimana teman-teman telah mendukung saya sepanjang penugasan saya di BDK Pekanbaru selama ini gitu Pak. Oke, makasih Pak Arfi. Terima kasih satu lagi Pak. Silakan. Satu lagi saya lupa. Jadi mungkin koordinasi dengan eksternal Pak. Tadi saya lupa menyampaikan ya. Bagaimana kita sebagai unit dibilangnya Dukman ya Pak, dukungan manajemen, kita ini pendukung gitu. Bagaimana kita harus memaintain gitu ya, memaintain koordinasi, memaintain komunikasi dengan teman-teman di WS1 lain, apalagi partnernya Kepala Balai itu ya Kepala Kanwil gitu kalau di daerah. Jadinya bagaimana kita bisa menempatkan diri gitu ya, memposisikan diri secara tepat gitu ya di depan para Kakanwil, juga rekan-rekan kepala kantor, kepala bidang gitu di unit eselon 1 yang lain. Nah, ini juga mungkin perlu jadi perhatian ya, perlu jadi mencari cara yang tepat lah bagaimana memposisikan diri kita. Mungkin itu Pak yang tadi tertinggal. Oke, makasih banyak Pak Arfi atas sharing hari ini, luar biasa ya. Jadi insight-insight baru buat pegawai Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, buat
termasuk juga buat orang-orang atau pegawai atau siapapun yang menonton Katapel hari ini. Untuk menutup sesi hari ini, Pak Arfi kira-kira boleh nggak memberi 1-2 kata buat kita, Pak, sebagai penyemangat ya untuk terus berkarya dan maju ya di Balai Diklat Pekanbaru ini. Monggo, Pak. Mungkin keywordnya tadi ya Pak, yang pertama inovatif ya, inovasi itu tetap harus gitu ya, tetap harus kita tumbuh kembangkan gitu ya, jangan pernah berhenti berinovasi. Dan di sisi yang lain, saya titip ke teman-teman juga, mungkin ke sobat pembelajar juga yang menyaksikan, tetap dekat dengan yang menciptakan kita. Coba jadi apa ya? Sebetulnya kehidupan kita di dunia ini kan sudah ada garisnya masing-masing gitu ya, sudah ada garis takdirnya masing-masing, tapi tentu saja jatahnya kita sebagai manusia adalah berusaha dan berdoa. Jadi tetaplah berusaha secara maksimal, berdoa, nanti hasilnya biarlah diserahkan kepada yang Maha Berkuasa. Mungkin itu Pak. Amin. Baik, Bapak Ibu Sobat Pembelajar, demikianlah kegiatan Katapel kita hari ini. Kita berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan insight-insight baru dari tacit menjadi explicit knowledge. Sobat Pembelajar, sampai bertemu kembali di Katapel periode selanjutnya. Katapel, tangkap yang tesit jadi eksplisit.